Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mengawali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang kekal selama-lamanya atas kami. Terima kasih Tuhan Kau telah bangunkan kami dari tidur kami di malam hari dan pagi ini dalam kondisi segar tanpa kurang suatu apapun. Kalau sebentar sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang buka mata hati dan pikiran kami, dan Kau yang selalu tutup bungkus roh jiwa tubuh kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau kehendaki atas hidup kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dan anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman yang sejenak kita akan renungkan akan dibacakan oleh adik kita Ito. Halo Mas Ito, mari silahkan. Mazmur 116 ayat 15 sampai 16. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 15 sampai 16 yang demikian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Ito. Bapak Ibu, Saudara-saudari semua dan anak-anakku semua yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah mati bahagia. Seperti apa ya yang dimaksud mati bahagia? Coba kita sejenak renungkan bersama. Setiap kali memimpin ibadah penghiburan, sebelum peti jenazah ditutup, saya menyempatkan diri melihat jasad orang yang berpulang itu, dan hati saya berkata, orang ini benar-benar pulang dengan damai. Dalam kesempatan lain pada orang yang berbeda, hati saya berkata lain. Orang ini berpulang dengan penuh ketakutan. Ketika orang berpulang, ada yang berwajah senyum, damai, tetapi ada yang berwajah menahan sakit dan takut. Kenapa pemazmur berkata bahwa kematian orang yang dikasihi Tuhan adalah berharga? Ada beberapa hal yang kita dapat mencoba untuk mengerti. Yang pertama, ketika hidup, orang itu telah diubah Tuhan. Dari orang berdosa yang tidak berharga di mata Tuhan, menjadi orang percaya yang diselamatkan Tuhan. Bedakan antara barang yang tidak berguna dan segera dibuang, dengan barang yang sama tetapi akan diubah dengan cara daur ulang. Orang percaya bukan didaur ulang, tetapi diubah menjadi baru oleh Tuhan. Yang kedua, kematian itu dekat dengan Tuhan. Kalau disebut di mata Tuhan, itu berarti orang yang percaya begitu dekat dengan Tuhan sampai Tuhan memperhatikan dengan matanya. Begitu kita lepas dari dunia, maka kita bayangkan bahwa Tuhan segera mendekap kita begitu dekat, supaya kita tidak ketakutan tetapi justru bahagia. Yang ketiga, yang dikasihinya yang berharga. Apakah ada yang tidak dikasihinya? Semua orang dikasihinya, tetapi ada yang meninggalkan kasih Tuhan itu atau mengingkari diri sebagai pengikut Tuhan Yesus. Seharusnya semua orang percaya, termasuk orang-orang yang dikasihinya,
Tetapi sayang jikalau ada yang memutus kasih Tuhan yang besar itu ketika masih hidup. Mati bahagia lebih baik daripada mati tidak tahu kemana dan bagaimana setelah semua itu terjadi. Amin. Marilah kita tutup renungan pagi ini dengan kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah membuka mata hati dan pikiran kami, sehingga kami lebih mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, kami yakin Engkau yang mampukan kami dan Engkau yang tengok kami satu persatu, sehingga kami semuanya akhirnya dapat melakukan tugas kewajiban kami seturut dengan apa yang Kau kehendaki, dan semuanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah selalu kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.